Jangan kita sembarangan dalam mencampurkan bahan pakan tanpa kita memahami dalam artian pencampuran, campur ini campur itu, ya kan, ujung-ujungnya nggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mengulas tuntas tentang bagaimana cara menghitung ransum pakan atau menghitung komposisi pakan. Kandungan proteinnya sebenarnya udah cukup apa belum, ya kan? Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat. Oke, Bos. Jadi permasalahan kita peternak ayam kampung ini adalah kita itu sebenarnya untuk menghemat biaya pakan, karena ini kan 80-90% itu biaya operasional kandang itu tergantung pada bagaimana cara kita mengelola pakan. Semakin kita jeli, semakin kita pandai dalam mengelola manajemen pakan, maka besar kemungkinan peternakan kita akan bisa untung dalam jangka panjang. Oke. Dan ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan klasik seputar pakan yang menanyakan tentang, Bang, kalau saya punya pakan ini A, B, C, D, kira-kira itu komposisinya berapa persen. Nah, jadi kurang lebih jawabannya itu ada di video ini. Jadi simak terus sampai habis ya, Bos. Oke. Pertanyaan kedua yang sering timbul adalah bagaimana kalau seumpamanya kita punya bahan pakan yang punya kandungan protein cukup tinggi seperti maggot BSF atau Azolla, ya kan, sejenis-jenisnya yang memiliki, seperti kita ketahui, memiliki kandungan protein cukup bagus. Di sini saya katakan bahwa itu tidak cukup, Bos. Kenapa? Karena ayam itu tidak hanya butuh protein saja, tetapi juga butuh energi metabolik, juga butuh kandungan-kandungan mineral dan vitamin dan lain sebagainya. Jadi saya katakan bahwa kalau seumpamanya hanya maggot BSF saja yang kita berikan, itu masih belum mencukupi. Ya, walaupun pada kenyataannya banyak kalangan peternak itu yang menggunakan metode full maggot BSF dari sejak lepas masa brooding sudah diberikan maggot BSF atau diberikan Azolla sebagai tambahan. Oke. Tapi saya tidak mengulas tentang itu karena nantinya saya yakin akan timbul pro dan kontra. Kita akan langsung saja bagaimana cara menghitung kandungan nutrisi pakan dari komposisi pencampuran beberapa bahan pakan. Di sini ada tiga dasar hitungan, Bos, ya. Pertama, kita menggunakan hitungan dari pakan yang kita berikan di kandang bakal peternak. Nah, seperti sampai ketahui bahwa kurang lebih hampir 2 tahun ini saya fokus menggunakan ampas kelapa sebagai bahan pokok utama dari pencampuran komposisi bahan pakan bakal peternak. Nah, kemudian yang kedua itu kita menggunakan campuran bahan pakan utamanya adalah dedak dan ampas tahu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan dedak saja dicampur dengan pur, jagung, dan lain-lain. Oke, ini komposisi pakan bakal peternak. Oke, seperti kita ketahui, ampas kelapa itu kandungannya adalah 11,35%, yang bila difermentasi itu meningkat menjadi 26,09 berdasarkan laporan Litbang Deptan. Ya, Bos, ya. Kemudian dedak jagung atau jagung giling adalah 10,82%, itu proteinnya. Kemudian yang ketiga, konsentrat petelur, yang dalam hal ini saya menggunakan Konfit KLK. Untuk petelur itu proteinnya adalah 34%. Nah, langsung saja kita bagaimana cara menghitungnya untuk kandungan proteinnya cukup apa enggak, ya. Cara menghitungnya, total ransum yang kita gunakan adalah pencampurannya adalah 10 kg. Jadi ampas kelapa yang sudah kita fermentasi, yang tadi kandungannya sudah meningkat menjadi 26,09, itu kita ambil 5 kg, kemudian kita bagikan dari total ransum. Seperti saya katakan tadi 10 kg, berarti 5 dibagi 10
ketemunya 0,5, kemudian dikalikan jumlah nutrisi pakannya, jumlah nutrisi ampas kelapanya 26,09, ketemunya adalah 13,05. Oke, masuk item yang kedua, jagung giling atau dedak jagung. Kita gunakan 3 kg atau 30%, dibagi 10 kg, hasilnya itu dikalikan dengan kandungan dedak jagung atau jagung giling 10,82, maka ketemu angka 3,25. Selanjutnya lagi, konsentrat KLK Comfit itu kita menggunakan 2 kg, kemudian dibagi 10 kg, dan hasilnya dikali 34, kandungan proteinnya ya, dikali 34, hasilnya 6,8. Berarti di total proteinnya adalah 23,1, dan 23,1 inilah kandungan protein yang kita berikan ke ayam-ayam bakal peternak, bos. Tuh, seperti di sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan biayanya? Seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menemukan kandungan protein 23,1 ini? Oke, kita hitung sama-sama, bos ya. Biayanya, saya mendapatkan 1 karung ampas kelapa itu sekarang naik sudah menjadi 15.000 per karung. Kalau ditimbang-timbang, kurang lebih timbangan beratnya itu kurang lebih 30 kg. Berarti kalau dibagi 15.000 itu kenanya Rp500 per kilogram. Selanjutnya, karena kita menggunakan 5 kg, berarti 5 kilo dikali 500 perak ketemunya 2.500. Oke, lanjut. Dedak jagung di daerah saya itu 6.000, kemudian dikali 3 kg, harganya adalah 18.000 ini untuk dedak jagung. Kemudian konsentrat KLK di sini 11.000. Kalau kita bagi ya, karena sebenarnya kalau untuk konsentrat ini jarang sekali yang menjualnya eceran, tapi kalau dibagi ketemunya 11.000 dikali 2, berarti 22.000. Berarti di total 2.500 tambah 18.000 tambah 22.000 ketemunya adalah 42.500. Jadi per kilogramnya ransum pakan bakal peternak itu ketemunya adalah 4.250 perak per kilogram, dengan kandungan nutrisi, kandungan protein adalah 23,1. Nah, itulah alasannya kenapa bakal peternak itu cenderung lebih mempertahankan ampas kelapa ketimbang bahan pakan yang lain. Sebenarnya saya sudah pernah pakai ampas tahu, dedak, bekatul, sudah pernah, tetapi ya itu tadi, karena sesuatu dan lain hal, akhirnya saya putuskan untuk tidak lagi menggunakan bahan pakan tersebut karena sumber dayanya susah. Oke, untuk poin yang kedua, cara perhitungan bahan yang kedua adalah menggunakan bahan dasar utama dedak dan ampas tahu fermentasi. Oke, kita cek dulu berapa kandungan protein dari bahan-bahan ini. Dedak seperti kita ketahui itu adalah 11,3, kemudian jagung 10,82, ampas tahu itu 21,30, kemudian konsentrat sama ya 34%. Sebelum kita menghitung jumlah kandungan nutrisinya, kita konversi dulu, bos, antara dedak dan ampas tahu, karena di sini kan kombinasi keduanya penting nih sebagai bahan pakan utama. Kita konversi dulu menjadi satu ya, karena di sini dalam setiap video-video bakal peternak yang membahas tentang dedak dan ampas tahu ini, saya selalu menekankan bahwa penggunaan dedaknya 40% dan ampas tahunya 60%. Berarti di sini kita gunakan 4 kg dedak ya, kemudian dibagi 10, hasilnya kita kalikan 11,30, maka ketemunya adalah 4,52. Selanjutnya ampas tahu 6 kg dibagi 10, kemudian dikali hasilnya itu dikalikan 21,30, ketemunya 12,78, dan di total kandungan protein dari dedak dan ampas tahu ini adalah 17,3. Oke, sekarang kita hitung total keseluruhannya ya, bos. Total keseluruhan dari kandungan nutrisi kalau dicampur dengan jagung dan konsentrat.
Dedak dan ampas tahu di sini sudah boleh kita gunakan 50%, berarti 5 kg dibagi 10, hasilnya kita kalikan dengan kandungan nutrisinya, kandungan proteinnya 17,3, maka ketemu angka 8,65. Selanjutnya jagung 3 kg kita gunakan dibagi 10, hasilnya kita kalikan 10,82 ya, kandungan protein dedak jagung, ketemu angka 3,24. Selanjutnya lagi konsentrat 2 kg dibagi 10, hasilnya dikali kandungan konsentrat 34%, yaitu ketemu angkanya 6,8. Di total ketemu angka protein dari pencampuran ransum ini adalah 18,69. Biayanya berapa? Kembali lagi ke atas bos. Pada saat kita mengkonversi harga dedak 3.500 itu kita kali 4 kilo berarti 14.000. Kemudian kalau untuk ampas tahunya ya kurang lebih lah sekitar 15.000 untuk dedak dan ampas tahunya. Kemudian di sini kita menggunakan jagung 3 kg, harganya adalah 6.000, berarti 18.000 dikali 3 ya. 6.000 dikali 3 sama dengan 18.000. Kemudian konsentratnya 2 kilo 22.000, berarti di total ketemu angkanya 55.000 atau 5.500 per kilogram dengan kandungan protein 18,69. Oke bos ya, itu untuk versi yang dedak ampas tahu, dedak plus ampas tahu. Oke, kita lanjut lagi untuk metode perhitungan yang ketiga. Di sini bahannya yang kita gunakan adalah jagung, pur, dan bekatul. Tetapi perlu diketahui bahwa bekatul di sini adalah bekatul halus yang memiliki kualitas bagus yang kemudian lalu difermentasi. Maka kandungan proteinnya meningkat menjadi 18,89. Oke, kita ambil hitung-hitungan. Di sini kita menggunakan bekatul fermentasi 3 kg, kemudian kita bagi 10, hasilnya kita kalikan 18,89, maka ketemu angka 5,7. Selanjutnya pur, di sini saya menekankan menggunakan pur DOC yang memiliki kandungan protein rata-rata di atas 21% ya bos. Pur DOC kita menggunakan 4 kg dibagi 10, kemudian hasilnya dikali 21%, ketemu angkanya 8,4. Kemudian kita menggunakan jagung giling atau dedak jagung 3 kg atau 30% dibagi 10, kemudian hasilnya dikalikan 10,82, ketemu angkanya 3,2. Di total 17,3. Nah ini cukup nih kalau untuk indukan ya. Berapa biayanya? Biayanya masing-masing kalau untuk dedak jagung adalah 6.000, berarti 18.000 ya bos, dikali 3. Kalau untuk pur DOC harganya 11.000 dikali 4 ketemunya 44.000. Kemudian bekatul ya, dedak bekatul itu harganya 4.000 kalau di daerah saya, dikali 3 ketemunya 12.000, berarti di total harganya adalah 53.000. Berarti kalau ransum, kita menggunakan ransum ini, kita membutuhkan biaya 5.300 per kilogram dengan kandungan protein 17,3. Oke, gimana bos? Sedikit banyak udah mulai paham ya bagaimana cara menghitung ransum pakan ya. Karena ini penting bos, jangan kita sembarangan dalam mencampurkan bahan pakan tanpa kita memahami dalam artian pencampuran, campur ini campur itu ya kan, ujung-ujungnya nggak cukup. Nah ini yang kedepannya mungkin ya dalam jangka pendek belum terasa, tapi nanti akan terasanya di jangka panjang. Ini penting kita ketahui bersama supaya ke depan peternakan kita itu bisa tetap berjalan langgeng, ayam kita produksinya tetap sesuai dengan target kita, kemudian pembesaran kita juga sesuai harga penjualannya karena mengikuti bobot. Karena bobot itu penting bos kalau untuk kita yang versi pedaging. Jadi seperti saya katakan di awal, jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat, dan
Semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Sekian video bakal peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.